Halo, selamat malam guys. Jadi gua malam ini ada pertanyaan dari subscriber dan dia juga punya masalah juga di motor. Jadi itu pertanyaannya, Assalamualaikum Bang, maaf chat kita larut malam. Saya lihat di videonya kita di YouTube tentang lampu injeksi kedip-kedip 60 kali. Sama terjadi di motorku juga, tapi motorku tidak bisa menyala. Mungkin kita tahu penyebabnya, karena setauku setuan bisa nyala tanpa aki. Nah, terus saya bilang coba video kedipannya, mulai dari kunci kontak on pertama. Jadi saya mau lihat videonya kira-kira kedipannya itu berapa kali, karena cara untuk membaca kedipan itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Cara membaca kedipan, pertama kita kunci off dulu, kemudian on. Nah, disitu ada kedipan pertama, kemudian disitu kita baca kedipannya, ada lambat dan juga ada cepat. Nah, ini videonya, kita lihat keterangannya. Dia tidak langsung kedip-kedip lampunya injeksinya, kecuali saya tes starter tangan baru kedip-kedip. Kita putar videonya. Nah, ini menyala pertama injeksinya. Nah, ini untuk pertama dia belum. Nah, ini di starter tangan langsung kedip, berarti biasanya itu tanda-tandanya aki. Nah, ini 2. Jadi ini kode 22. Biasanya kode 22 itu ada di aki, kemudian ada di sensor O2. Nah, itu dia gejala dari kode 22. Kemudian saya baca lagi, akinya ini sudah minta ganti kan. Jadi akinya itu kalau kode 22 begini biasanya akinya. Jadi tanda-tandanya itu ketika di starter itu otomatis kalau starter tangan dia nggak kuat, tapi klakson biasanya kuat sih. Kelihatan pas ditindih starter tangan langsung redup terus, tapi biar di starter kaki, maksudnya di engkol ini nggak bisa bunyi motor. Langsung saya bilang mesti saya cek itu alamat mana. Saya bilang wow dekat berarti. Nah, tapi seharusnya bisa, karena itu 2SU. Jadi 2SU itu bisa menyala tanpa aki, dan walaupun aki lowbat. Jadi si subscriber kita ini dia sudah share log, jadi saya langsung ke TKP saja. Nah, kebetulan ada yang menghubungi saya, subscriber dari Pasar Panjang. Ini wilayahnya Pasar Panjang. Terus dia menanyakan, ini kan motornya 2SU. Nah, ini kemarin itu dia kalau di starter tangan, nah dia muncul kedipan begini. Tunggu, saya cek starter. Nah, ini memang akinya suap, tapi belum muncul kode 22. Ini muncul kode 22. Nah, biasanya kalau kode 22 itu masalah di aki, dan memang kalau tanda-tanda aki lowbat itu ini, kalau kita tindih sini pasti ikut redup, terus dia muncul kode 22 lah. Biasanya kalau 2SU itu dia bisa menyala tanpa aki, tapi ini masalahnya walaupun di starter ini, dia nggak mau bunyi. Ya. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan selanjutnya. Ini pengecekan dasar aja ya guys. Jadi untuk melakukan pengecekan seperti ini, kita melakukan tahap yang kedua, yaitu memeriksa api dan pompa bensin. Nah, karena rumus sederhana itu ada api dan ada bensin, pasti motornya menyala. Tapi kalau salah satunya tidak ada, pasti biasanya nggak mau nyala. Dan ini motor nggak mau nyala, padahal di 2SU itu kan bisa menyala tanpa aki. Nah, ini kan kondisinya motornya lowbat. Nah, kemudian kita sudah periksa juga pengapian. Ini pengapian ini ada. Ini pengapiannya ada, kita bisa cek. Teman-teman nanti bisa lihat ya.
nih teman-teman, lihat sini kalau ada percikan api. Ini kabel busi saya sudah lepas. Teman-teman perhatikan. Nah ini kondisi ada api, jadi untuk pengapian aman. Kita cek yang kedua pompa bensin. Nah yang kedua kita cek lagi bensinnya. Nah untuk bensinnya kita cek melalui pompa bensin dan kita cabut. Ini ditarik dulu klipnya, terus kita cari botol. Nah kalau keluar bensinnya berarti motor ini aman, tapi coba kita on kan dulu. Tuh. Nah ini kunci kontak on, pompa tidak menyemprot, tetapi pompanya dia bergetar. Saya cek dulu. Nah dia ada kayak macam berputar pompanya, tapi ya kurang keras begitu. Kita cek. Nah ini ternyata juga sedikit, tapi mungkin nanti kita cek apakah memang dari pompanya atau dari bensinnya yang kurang. Oke, kita isi dulu. Oke, kita isi pekanannya. Oke, kita tes lagi. Nah kasih on coba. Coba lagi, kasih on lagi. Nah jadi masalahnya di pompa bensin guys. Tapi sebelum kita menilai bahwa pompa bensin yang rusak, kita harus menilai juga apakah ada arus masuk di pompa bensinnya atau tidak. Karena jangan sampai kita menilai pompa bensin yang rusak, ternyata arusnya yang nggak masuk. Nah ini ada arus, kita sudah bawa multimeter. Kita cek dulu apakah ada arus masuk. Nah ini ada multimeter saya sudah bawa untuk pengecekan. Karena ya, untuk pengecekan ini saya cuma bawa dua alat. Yang pertama multimeter sama obeng. Jadi jaga-jaga kalau misal apa kan. Oke, kita cek dulu menggunakan multimeter. Ini untuk pengecekan arus ya, jangan sampai kita bilang pompa bensin yang rusak, ternyata arus yang dari kelistrikan nggak ada yang keluar kan. Oke, kita cek. Oke, kita akan select dia nanti di 12 volt. Ini DC, tapi kita pasang dulu jarum selektornya lah. Oke, kebetulan ini saya tidak bawa tripod ya, jadi ya gitulah. Nah seharusnya nanti ada arus 12 volt lah di sini. Kita tunggu dulu sampai ownernya datang, karena nanti dia bantu pegang kamera. Saya menduga suara pompanya pelan itu karena akinya juga lowbat. Coba. Oke, ownernya sudah datang, kita cek dulu bagian listrikannya. Jalan. Udah. Oke, kita 12. Kalau jarumnya bergerak berarti arus ada masuk, tetapi kalau misal tidak bergerak berarti ini yang kelistrikan yang tidak masuk. Coba on lagi. Oh ada sih. Nah itu. Coba kita kasih rekam ke sini, baru kita on lah. Nah, coba kita on. Oh ada sih. Nah itu. Oke guys, setelah melakukan pengecekan kelistrikan di soket ke full pump, ternyata soket full pump itu arus listriknya ada, tetapi arusnya itu kecil yang datang karena kita selectnya di 12 volt dan dia cuma ada di angka 2 aja guys.
Jadi arusnya itu sangat lemah untuk bisa menghidupkan si pompa bensin. Makanya setiap kita kunci kontak on itu, bensin itu tidak menyemprot dari pompa bensinnya. Maka dari itu kita lakukan tahap kedua, yaitu melakukan starter engkol atau starter kaki biar pompanya bisa hidup. Kita langsung tes starter saja dan kita cek. Kita tahan saja gelasnya. Kita tes starter dulu. Itu ada. Woi, kotor. Berarti ini saringannya sudah mau diservis. Teman-teman lihat dari apa ini. Jadi biasanya kalau motor kondisi bensin kotor begini akan mengalami penurunan performa di jalan. Makanya motor biasa larinya agak pelan, biasa sampai 80 atau 90. Itu biasanya dari injek kotoran masuk ke injektornya. Jadi kompresi tidak terlalu bagus. Kita tes lagi. Ini kita buang saja. Lagi sampai bersih toh, supaya bisa kita sambung lagi ke injektor. Nah, ini sudah agak normal, tapi memang kotor sekali nih. Saringannya. Wih, sepertinya ini motor sudah harus melakukan cuci tangki, karena ini kotorannya sudah banyak sekali. Kelihatan dari kayak perak-perak itu yang di dalam di bensinnya itu. Tapi saya juga lupa bawa kunci L. Jadi kunci L itu nanti mau membersihkan saringan bensinnya. Oke, ini sementara saja. Jadi kita pasang kop businya dulu. Tadi sudah pengecekan. Mudah-mudahan nyala. Lagi lah. Hah? Biar nyala. Penting nyala. Ini yang penting menyala dulu, kita cek. Tapi kita belum pasang semuanya. Oke, kita pasang ini. Kita tes nyala, guys. Woi, menyala. Sudah oke. Nah, memang biasa kalau akinya lobet itu pasti resikonya buntu-buntu biasanya. Jadi kecepatan 80 itu motor kayak macam kehabisan bensin. Biasanya kalau aki lobet begitu. Tapi kalau 2SU kan bisa kok semuanya. Yang penting teman-teman tidak pasang lampu-lampu yang memberatkan aki begitu. Kita akan membuka akinya. Nanti kita review motornya toh. Ada KTC ini. Oke, dari cocok biasanya. Oh, sudah pernah ganti ini? Belum. Masa? Iya. NS. Biasanya kalau aki dialer itu warna hitam baru apa? Iya sih. Aki anu ini. Bukan aki yang dikasih masuk air, sudah begini memang. Jarang sekali di anu ini. Iya, jarang di servis juga. Cuma apa dia modif mantap ini. Bisa aja pakai motobat juga, bisa aja semua. Hanya biasa memang dari ketahanan toh. Ada yang cuma bertahan 1 tahun, ada bertahan 2 tahun. Servis ringan memang. Servis ringan tuh cuma ganti oli, ganti filter oli tuh di sini. Ganti saringan udara. Kalau yang ini memang sudah servis anu biasa.
Kalau di dealer biasa mereka cuma ganti satu set, harganya 550. Tapi kalau di servis biasa cuma dibersihkan saja tuh. Oke guys, kita nanti mau ganti akinya dulu. Terus mungkin besok kita akan melakukan penyervisan. Jadi penyervisan itu di daerah sini. Nanti dikabari saja tuh. Yang penting penyakitnya sudah ketemu di aki. Oke. Ini apa? Oh, jadi lupa dipasang. Sorry kan. Cocok. Tunggu. Nah, tuh. Sambil kita review dulu motornya. KTC di berapa nih bang? Wih, bagaimana rasanya pakai KTC? Tidak baku tumbuh ini anunya. Ini dengan ini kalau boncengan. Tergantung anunya, boncengan. Tapi repairnya sih sebenarnya berapa? Kalau sendiri mau boncengan tidak setelahnya. Oh begitu deh. Jadi bisa langsung kita setel di situ. Gear triple S di. Gear triple S berapa ini? Hah? 41 depan 13. 14 di. Oh, sama dengan Vega Setter. Ban Michelin. Wih, mahal ini. 9080. 17. Oke. Kalau ban berapa kita beli bang? Atau bisa saya pakai juga tuh? 400 depan belakang. Jadi bagaimana tikungan ini? Licin apa hujan sama jalan kering? Enak jadi? Jarang saya pakai ini tuh. Yang pakai ini. Oh begitu di? Mana yang itu satu kan? Pelek Virosi ini sekitar 1,2 di 1 juta pas. Oh 1 juta pas. Oke. Ini depan belakang ini IRC pasti pro, ukuran 90-80 lah. Ini aman, ini tidak kandas sudah dipotong guys. Pantas lihat agak jauh ini. Oke, nanti review selanjutnya ya. Oh ada juga ini apa winglet visor. Siapa tahu ada yang pasang visor juga tuh. Oke.